لله القوي سلطان الغابه برهان المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبرت مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون صدق الله العظيم. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berkumpul bersilaturahmi yang mudah-mudahan silaturahmi kita kali ini menjadi sababiyah di mana Allah memberikan ampunan serta memaafkan semua kesalahan-kesalahan kita, serta Allah membukakan jalan, memberikan hidayah terhadap diri kita untuk terus-menerus menjadi manusia yang beriman, menjadi manusia yang bertakwa, sehingga sesuai dengan kontekstual yang Allah berikan dalam Al-Quran, yaitu menjadi manusia-manusia yang soleh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah pula kita diberikan panutan, diberikan contoh yang sebaik-baiknya contoh Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga salam serta rahmatnya Allah tercurah untuk baginda Nabi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin rahimakumullah, zikir menjadi hal yang begitu inti daripada peribadatan, karena makna daripada zikir itu sendiri ialah mengingat. Sekian banyak ibadah yang kita lakukan, bentuk amaliyah yang kita kerjakan, tetapi jikalau tidak pernah mengingat akan siapa yang kita ibadahi, siapa yang kita sembah, tentunya amaliyah-amaliyah tersebut menjadi kurang begitu sempurna. Maka zikir adalah penyempurna daripada amaliyah-amaliyah yang kita kerjakan dalam bentuk ubudiyah kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana tidak, Allah memerintahkan terhadap diri kita bahwa sebaik-baiknya mengingat ialah mengingat Allah Azza wa Jalla. Baik sebaik-baiknya menyebut ialah menyebut nama daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalimat tersebut diajarkan oleh Nabi terhadap kita semuanya melalui para alimul soleh, bahwa afdal daripada ingatan ialah la ilaha illallah. Dan sebaik-baiknya mengingat ialah mengingat Allah. Kenapa mengingat Allah menjadi sebaik-baiknya ingatan? Karena dengan mengingat Allah kita akan mengetahui semua kekurangan-kekurangan kita, mengetahui semua kelemahan-kelemahan kita, dosa-dosa kita, kehilapan kita. Bahkan mungkin sampai hari ini tidak ada satupun pekerjaan yang benar yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah di luar daripada peribadatan, kita harus mengakui bahwa di dalam beribadah sendiri begitu sulit menguatkan sebuah hati untuk terus-menerus berkelanjutan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Terkadang di saat kita mengangkat tangan setelah selesai niat sholatnya kita dengan kalimat takbir Allahu Akbar, secara otomatis tentang hal apapun itu hadir di dalam pikiran kita. Tentunya hal-hal demikian, entah itu mengingat tentang anak istri kita, mengingat pekerjaan-pekerjaan kita, mengingat apa yang telah kita lalui, tentunya bukan berarti Allah tidak tahu tentang kekurangan hati kita yang belum sanggup, belum bisa secara full di dalam sholat kita mengingat Allah. Maka dari itu Allah berikan ingatan-ingatan seperti demikian terhadap diri kita agar kita mampu mengembalikan semua yang hadir dalam pikiran kita kembali terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi bahan daripada jembatan kita untuk mengingat Zat yang Maha Kuasa. Salah satu contoh sholat yang kita lakukan tadi, begitu ingatan-ingatan di luar daripada ibadah masuk ke alam pikir kita, hingga banyak orang yang terlena, banyak orang yang lupa akan rokaat yang telah didirikannya, lupa akan bacaan-bacaannya, bahkan lupa bahwa dirinya sendiri pun sedang melakukan sholat. Maka dari itu, zikir yang kita kontinukan dalam keseharian kita, zikir yang kita konsistenkan dalam keseharian kita adalah sebuah adalah sebuah itikad baik kita terhadap Allah untuk bersungguh-sungguh menempatkan Allah di dalam hati kita agar semua amaliyah yang kita kerjakan terhadap Allah tentunya diiringi dengan ingatan yang begitu khusyuk kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mudah memang, tetapi tidak ada yang sulit pula, karena hidayah itu akan Allah berikan terhadap siapapun yang menginginkannya. Mungkin jika malam kemarin kita tidak diberikan hidayah oleh Allah, maka jangan pernah berputus asa, karena masih ada malam-malam yang lain, masih ada hari-hari yang lain yang tentunya dari setiap waktu tersebut kita tidak pernah tahu kapan Allah memberikan hidayah terhadap diri kita. Dan dengan ketidaktahuannya kita terhadap rahmat dan hidayah Allah yang Allah berikan terhadap kita, maka jangan pernah berhenti untuk selalu mengingat Allah, dan jangan pernah berhenti untuk selalu berzikir terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, ayat yang dibacakan dari pembukaan tadi ialah Allah mengatakan terhadap diri kita tentang bagaimana orang-orang yang beriman begitu Allah sayangi, begitu Allah cintai, sehingga Allah memberikan peringatan-peringatan terhadap diri kita pentingnya menjaga keimanan. Dan salah satu cara menjaga keimanan, Allah katakan jangan pernah mengatakan apa-apa yang tidak pernah kita lakukan. Artinya jangan pernah kita mengatakan terhadap orang lain, terhadap diri kita, bahkan menyebut nama Allah dengan begitu gagahnya seolah-olah kita diantarkan untuk dipercaya oleh semua orang tentang kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, tentang ibadah-ibadah yang kita lakukan. Kata Allah, lima taquluna ma la taf'alun, jangan pernah kalian mengatakan apa-apa yang tidak pernah kalian lakukan. Kenapa? Karena kata Allah, kaburat maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun, karena kebencian Allah itu ada pada orang-orang yang mengetahui kebenaran tetapi tidak pernah melakukannya. Kita tahu bahwa pentingnya ibadah itu dan penting mengisi ibadah itu dengan mengingat Allah, dan sebaik-baiknya lisaniyah
sebaik-baiknya berzikir itu dengan menyebutkan nama Allah itu sendiri, kita mengetahui tentang apa yang kita sebutkan tadi. Tetapi jikalau kita tidak melakukan itu semua, maka kata Allah, aku membenci orang-orang yang mengetahui kebenaran tetapi tidak pernah melakukannya. Penting bagi kita untuk selalu bermunajat terhadap Allah, berharap hidayah yang Allah berikan terhadap kita. Penting bagi kita untuk selalu bermunajat, memohon terhadap Allah tentang kebaikan-kebaikan yang Allah berikan ke dalam hati kita, agar kita mampu melaksanakan dari setiap apa yang diperintahkannya dan mampu melaksanakan, meninggalkan apa yang dilarangnya. Karena apalah artinya hidup jikalau kita tidak pernah mengabdikan diri terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalah artinya hidup jikalau kita tidak pernah mewakili kesempurnaan yang telah Allah sebutkan. Bahkan manusia sempurna melebihi daripada makhluk yang lainnya. Apalah artinya hidup jikalau kita tidak pernah bisa membagikan kasih sayang, membagikan cinta, membagikan kebaikan-kebaikan kita semua terhadap manusia yang kita kenal, terhadap makhluk-makhluk yang lainnya. Dan kebaikan-kebaikan tersebut, kebenaran-kebenaran tersebut, perbuatan baik tersebut tidak akan pernah terlahir dari hati seseorang yang lupa terhadap Allah. Kata Allah, jangan pernah ikuti orang-orang yang lupa hatinya terhadapku. Kenapa? Karena dia akan menyesatkan jalan yang kita tempuh. Sudah jelas-jelas Allah katakan dalam Al-Quran seperti demikian. Dan jelas pula kata Nabi bahwa sebaik-baiknya ucapan ialah la ilaha illallah. Dari itu saya beramanat terhadap semuanya, bahwa andai kita tidak bisa sesempurna Nabi dan tidak akan pernah bisa, begitupun kita tidak akan pernah sesempurna para ulama-ulama Allah. Kita tidak akan pernah sesempurna para wali-walinya Allah. Maka minimal, seminimal mungkin dari 24 jam waktu yang Allah berikan dalam sehari semalam, di situ kita sempatkan waktu untuk menyebutkan dan mengingat Allah kapanpun kita bisa. Jadikan semua media yang kita lihat, media yang kita dengar, media yang kita sentuh menjadi bahan tafakur untuk mengingat Allah. Karena akhir daripada kehidupan kita pun, kita pasti akan dipertemukan dengan Allah. Dan di saat-saat tersebut, saat dimana kita dipertemukan nanti, kondisinya kita berharap kita dalam kondisi yang baik, kondisi yang mampu mempertanggungjawabkan dari setiap amaliyah-amaliyah kita di dalam hidup. Hadirin rahimakumullah, penting mengingat kebaikan yang Allah berikan, penting mengingat kematian yang akan menjemput kita. Itu akan lebih penting mengingat kematian, mengingat Allah kita lakukan dalam keseharian kita. Ibtidu'an mardatillahi ta'ala taqarruban ilallah. Rabbiz a'li muqimas shalah wa min zuriyati rabbana wa taqabbal du'akil wujudi ilallah. Bitaksir maksudi wa maksudan wa balid muradana.